Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Baik, pada video kali ini akan saya bahas PR Intan Pariwara uji kompetensi 1 bagian pilihan ganda untuk materi distribusi binomial, ya ini matematika peminatan kelas 12. Baik, kita langsung saja ke nomor 1. Sebuah toko sembako mencatat banyak telur yang terjual setiap hari. Jumlah telur yang terjual dalam setiap hari selama 30 hari adalah sebagai berikut. Nah, bacanya seperti ini ya. Untuk yang dalam satu hari tidak terjual sama sekali, yaitu sejumlah 0 kilo, itu ada 3 hari. Kemudian yang terjual sebanyak 1 kilo itu ada 6 hari. Dan seterusnya sampai yang terjual 4 kilo itu ada sebanyak 9 hari. Jika X merupakan banyak telur yang terjual setiap hari, X itu banyak telur, berarti X-nya itu nilainya dalam kilogram. Tabel distribusi peluang variabel acak X adalah apa? Nah, kita ketemu istilah baru yaitu variabel acak X. Kita ke konsep dulu, apa itu variabel acak? Variabel acak adalah variabel yang nilainya diperoleh dari hasil percobaan secara acak. Jadi nilai X-nya diambil dari percobaan secara acak ya. Masing-masing nilai variabel acak akan memiliki peluangnya sendiri-sendiri ya. Semua peluang akan dirangkum dalam sebuah tabel namanya tabel distribusi peluang. Ini yang kita lihat ini adalah semuanya tabel distribusi peluang. Oke, peluang variabel acak X biasa ditulis sebagai Fx pakai huruf kecil F ya, atau pakai huruf Px atau peluang dari variabel acak X. Baik, kita akan mencari peluang dari masing-masing nilai ini ya, 0, 1, 2, 3, 4 peluangnya berapa. Pertama, kita sudah tahu dulu bahwa jumlah totalnya adalah 30 hari ya. Kita akan mencari untuk Fx atau peluangnya. Oke, ini ada 3 hari dari 30 hari, berarti peluangnya adalah 3 dari 30 atau 3 per 30. Kita bagi 3 semuanya, karena ABC-nya kalau kita lihat 0,1, 0,2 alias per 10, kita bagi 3 ya, menjadi 1 per 10 atau 0,1. Yang 6 berarti 6 per 30. Kalau kita bagi 3 ya, dapat 2 per 10 atau 0,2. Untuk yang 9 berarti 9 per 30. Kita bagi 3 jadinya 3 per 10 atau 0,3. Yang 3 ini sama dengan yang itu ya, nanti jadinya 3 per 30 atau 1 per 10 atau 0,1. Yang terakhir 9 per 30 yaitu 3 per 10 sama dengan 0,3. Nah, kita tinggal lihat tabel saja mana yang angkanya 01, 02, 03, 01, 03 ya. Untuk 0 nilainya 01. Ini. Untuk 1 nilainya 02, ini cocok. Untuk 2 nilainya 0,3, untuk 3 nilainya 0,1, untuk 4 nilainya 0,3. Inilah yang betul. Begitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Konsepnya masih sama, yaitu tentang variabel acak ya. Ke nomor 2. Dua dadu dilemparkan sekali jika Y menyatakan pasangan kedua mata dadu yang terlihat berjumlah kelipatan 3. Oke, jika dua dadu dilempar, kamu bisa membuat ruang sampelnya. Kalau dua dadu dilempar, nanti ruang sampelnya adalah bisa 1 dengan 1. Mata dadu bisa berpasangan dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, dan seterusnya sampai nanti 6 dengan 5, dan terakhir 6 berpasangan sama 6. Yang totalnya ada 36 kemungkinan ya. Kamu bisa tebak sendiri nanti 11, 12, 13, lanjutkan sampai 6,6. Oke, ini adalah ruang sampelnya ada sebanyak 36. Pertanyaannya adalah Y menyatakan pasangan kedua mata dadu yang berjumlah kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 di sini yang dimaksud adalah jumlahnya bisa 3, 6, 9 atau 12. Kita cari peluang masing-masing ya. Oke, sekarang untuk kita ambil Y sama dengan 3 dulu. Kemungkinannya yang jumlahnya 3 adalah 1,2 dan 2,1. Sehingga peluangnya adalah peluang 3 atau F3 boleh ya.
F3 hanya 2 dari total semua kemungkinan adalah 36 ya. Berikutnya kita cari untuk kelipatan 3 berikutnya, yaitu untuk Y sama dengan 6. Yang bisa menjadi 6 itu bisa 1 berpasangan sama 5, 2,3. Maaf ya, 6 ya, berarti 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. Totalnya ada 5. Sehingga peluangnya untuk F6 adalah 5/36. Kita lanjutkan sekarang untuk Y sama dengan 9 ya. Yang bisa berjumlah 9 adalah 3,6, 4,5, dadu 5 sama dadu 4, dan dadu 6,3. Totalnya ada 4, sehingga peluangnya adalah F9 nilainya hanya 4 dari 36. Terakhir kita cari untuk Y yang jumlahnya 12 ya, kelipatan 3 berikutnya, 12. Yang 12 hanya satu kemungkinan, yaitu 6,6, sehingga peluangnya hanya 1 ya, 1/36. Oke, sekarang fokus ke hasil yang kita peroleh, yaitu ada 2/36, 5/36, 4/36, dan 1/36 untuk X sama dengan ini 3, 6, 9, dan 12. Kita cari jawaban yang tepat adalah yang C ya. 2/36, 5/36, 4/36, dan 1/36. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 3. Sebuah kantong berisi 4 kelereng biru dan 6 kelereng merah. Oke, kita buat dulu gambarnya. Misalkan ini ada kantong berisi 4 biru dan 6 merah ya. Oke, dari kantong itu akan diambil 3 kelereng secara berurutan. Setelah 1 kelereng diambil, kelereng tidak dikembalikan lagi. Hati-hati, ini nanti diambil satu lagi, tetapi tidak dikembalikan. Ingat, kalau tidak dikembalikan, maka jumlah bola atau jumlah kelereng di dalam kantong akan berubah. Yang mula-mula 10, setelah diambil 1 nanti pernya jadi 9, diambil 1 lagi nanti pernya jadi 8. Itu harus diperhatikan ya, kalau tidak dikembalikan. Oke, jika Z menyatakan banyak kelereng merah, jadi ingat-ingat Z itu banyak kelereng merah yang terambil. Banyak merah yang terambil. Pertanyaannya, tentukan frekuensi peluang variabel acak Z. Baik, jika ngambilnya sebanyak 3, ada beberapa kemungkinan, yaitu bisa jadi merahnya tidak terambil sama sekali, yaitu Z-nya 0 ya. Jadi Z yang mungkin nanti bisa 0, bisa terambil merah 1, bisa terambil merah 2, bisa terambil merah 3. Kita kerjakan satu persatu ya, ini agak panjang. Kita ambil dulu untuk Z sama dengan 0. Z sama dengan 0 artinya 0 merah ya. Tidak ada merah sama sekali, yaitu 0 merah. Kalau 0 merah berarti kemungkinannya adalah biru, biru, biru. Pengambilan pertama mendapatkan biru. Biru itu ada 4 dari totalnya 10. Berarti peluangnya 4/10. Karena bolanya tidak dikembalikan, maka tersisa 9. Nah, kalau terambil tadi biru dan tidak dikembalikan, maka biru tersisa 3. Ya, jadinya 3/9. Kemudian yang ketiga terambil biru lagi. Sementara bola tidak dikembalikan berarti tinggal 8, sementara birunya juga berkurang 1, tinggal 2. Seperti ini ya. Baik, kita hitung sekarang 4 sama 2 itu 8 dibagi 8 habis, 3 dibagi 9 itu masih 1/3. Ini jadinya 1/30. Oke, untuk Z sama dengan 0 adalah 1/30. Ini benar. Ini langsung salah ya. Ini nanti salah. Kita bisa cari semua jawaban yang mungkin ya. Oke, ini salah. Berikutnya kita cari untuk Z sama dengan 1. Artinya apa? Ada 1 merah. Kemungkinannya apa saja? Ada 3 kemungkinan. Bisa merah lalu biru-biru.
Kemudian bisa terambil biru, merah, lalu biru, atau bisa terambil biru, biru, lalu merah. Untuk peluangnya kita cari masing-masing. Yang pasti pernya itu akan per 10 berkurang 1 per 9 berkurang 1 per 8. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Oke, merah saat diambil pertama kali dia jumlahnya masih 6, berarti 6 per 10. Kemudian yang kedua mau terambil biru, biru masih utuh 4. Yang ketiga terambil biru lagi, biru udah diambil 1 ya di sini tadi, berarti tinggal 3. Yang kedua, biru, merah, biru. Biru masih ada 4, terambil 1, tinggal penyebutnya tinggal 9, merahnya masih utuh 6. Nah, karena biru tadi sudah terambil 1, di sini birunya tinggal 3. Biru, biru, merah. Biru masih 4, terambil 1, tinggal 3, merah. Merah masih utuh 6. Kalau kita lihat semuanya sama ya, 6, 4, 3, 6, 4, 3, 6, 4, 3. Kita hitung satu saja. Kita hitung salah satu saja, nanti semuanya sama, oke? Ya, oke, kita hitung. 4 sama ini dapat 2, 3 sama ini dapat 3, 6 dibagi 6 habis, berarti tinggal 1/10. Ini pun 1/10, ini otomatis sama 1/10, dan totalnya adalah 3/10. Kita tambahkan seperti ini. Oke, Z1 sudah. Sekarang kita lanjutkan ke Z sama dengan 2. Untuk Z sama dengan 2. Artinya apa? Ada 2 merah. Kemungkinannya apa? Kemungkinannya adalah merah, merah, biru, atau merah, biru, merah, atau biru, merah, merah. Kita cari semua peluangnya, tentu saja penyebutnya sama, per 10 berkurang 1 per 9 berkurang 1 per 8. Sama ya, 10, 9, 8 per 10 per 9 per 8. Merah terambil pertama kali, merah masih 6. Merah lagi, berkurang 1 merahnya ya, tinggal 5. Maaf. Kemudian biru, biru masih utuh 4. Oke, yang kedua, merah, biru, merah. Merah masih 6, biru masih 4, merahnya tinggal 5. Biru, merah, merah. Biru masih 4, merahnya masih 6, berkurang 1 tinggal 5. Ini juga sama ya, 654, 654, 654 semuanya sama. Kita hitung satu saja. Oke, setelah dihitung nanti peluangnya adalah 1/6 ya. 1/6, ini juga 1/6, ini juga 1/6, dan total semuanya adalah 3/6 atau setengah. Oke, terakhir kita cari untuk yang Z sama dengan 3 alias 3 merah. Kita hitung yang kemungkinannya adalah merah, 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 sehingga pernya sama ya, 10, 9, 8. Merah pertama ada 6, terambil 1 tinggal 5, terambil 1 tinggal 4. Oke, kalau kita hitung nanti hasilnya adalah 1/6. Kita coret-coret, nanti hasilnya 1/6. Baik, kita langsung ambil angkanya yang dibutuhkan, yaitu hasilnya nanti adalah 1/10 untuk Z sama dengan 0, 1/30 ya, maaf. Kemudian 3/30, setengah, dan 1/6. Kita cari jawaban yang paling tepat adalah E. Kalau 0 nilainya 1/30, Z-nya 1 nilainya 3/10, Z-nya 2 nilainya setengah, dan Z-nya 3 nilainya 1/6. Inilah jawaban yang tepat. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Diketahui grafik distribusi peluang variabel acak X sebagai berikut. Ini artinya untuk X sama dengan 4 peluangnya 0,2, X sama dengan 5 peluangnya 0,35, dan seterusnya ya. Nah, pertanyaan adalah peluang X lebih dari sama dengan 7 dikurangi F5. Hati-hati di sini F besar ya. F besar itu adalah F kumulatif. Kalau F kecil itu adalah peluang dari masing-masing nilai. Kalau F kumulatif itu kita jumlahkan 5 dan kurang dari 5. Jadi yang kita jumlahkan ini. Oke, konsepnya sebagai berikut. Peluang kumulatif X ditulis Fx dengan huruf kapital ya. Ini F-nya kapital. Adalah jumlahan semua peluang variabel acak X atau kurang dari X. Kita mencari peluangnya si X atau kurang darinya. Jadi kalau di sini 5 artinya apa?
peluang ini kalau fx ya itu adalah x kurang dari sama dengan x kecil. Jadi bisa kita katakan seperti ini. Untuk peluang x lebih dari sama dengan 7 kita udah jelas ya. Lebih dari sama dengan 7 berarti kita cek 7 dan 8 ya. Dia adalah peluang 8, peluang 7 ditambah peluang 8. Ini yang lebih dari 7, yaitu ini dan ini. Dikurangi F besar 5 itu artinya adalah peluang dari X kurang dari sama dengan 5 ya. Ini konsepnya. Kalau sini X kurang dari X, berarti X kurang dari 5. Oke, ini adalah F7, ini adalah F8. F kurang dari 5 itu apa aja? Ada 5 sama 4 ya. Berarti harus dikurung seperti ini karena ini dua suku. Berarti F4 ditambah F5. Jadi kata kuncinya adalah untuk bentuk yang F-nya besar, itu yang kamu hitung bukanlah nilai X itu sendiri, tetapi X dan sebelah kirinya. Semua yang ada di sebelah kirinya. Kalau di sini 5 berarti kita hitungnya 5 dan 4. Oke, kita hitung sekarang. F7 nilainya 0,2, F8 nilainya 0,1 dikurangi F4 nilainya 0,2 ditambah F5 nilainya 0,35. Kita hitung dulu, ini sama ini jadinya 0,3 dikurangi ini dan ini 0,55. Setelah kita kurangkan jadinya negatif 0,25. Jawabannya D. Oke, itulah konsep dari peluang kumulatif. Nanti akan kita sering pakai ya untuk kumulatif ini. Kita ke nomor 5. Diketahui fungsi distribusi peluang variabel X sebagai berikut. Ini rumusnya. 0 untuk X yang lain. Kemudian pakai rumus ini kalau X-nya 1, 2, 3. Pakai rumus ini kalau X-nya 4, 5, 6. Oke, lebih baik kita cari dulu semuanya satu per satu ya. Dari X sama dengan 1 sampai 6. Kita cari ya. F1 berarti pakai rumus yang ini ya. 1 tambah 1 dibagi 24. Yaitu 2 per 24. Kalau F2, karena 2 masih pakai rumus ini, kita tulis 2 tambah 1 per 24. Yaitu 3 per 24. F3 masih pakai yang atas, yaitu 3 plus 1 per 24, 4 per 24. Hati-hati, untuk X sama dengan 4 kita pakai rumus ini ya. F4 berarti 4 per 24. F5 berarti X per 24 berarti 5 per 24. Dan F6 adalah 6 per 24. Oke. Sekarang kita kerjakan yang diminta. Yang diminta adalah peluang untuk mutlak X min 3 kurang dari 2. Oke, kita dituntut untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini ya. Kita tulis konsepnya dulu. Tanda mutlak itu kalau kita punya mutlak Fx kurang dari A, nanti penyelesaiannya adalah Fx akan diapit oleh A dan negatif A. Oke, ini adalah konsep untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Berarti ini kita hitung dulu nih. X min 3 kurang dari 2 itu artinya X min 3 diapit oleh min 2 dan 2. Kita tambahkan semuanya dengan 3, tambah 3, min 2 tambah 3 itu 1. X min 3 tambah 3 itu X, 2 tambah 3 itu 5. Sehingga sama saja yang diminta adalah peluang untuk X lebih dari 1 kurang dari 5. Baik, yang kita hitung adalah karena ini lebih dari 1 tidak ada sama dengannya, 1 tidak ikut ya. Kita cari peluang untuk 2 ditambah peluang 3 ditambah peluang 4. 5-nya juga tidak boleh diikutkan karena tidak ada tanda sama dengan. Peluang 2 tadi adalah 3 per 24. Peluang 3 adalah 4 per 24. Peluang 4 adalah 4 per 24. Kalau kita jumlahkan semuanya 8 sama 3, 11 per 24. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6.
Diketahui distribusi kumulatif variabel acak sebagai berikut. Oke, di sini sudah dijelaskan bahwa ini adalah distribusi kumulatif. Kumulatif itu jumlahan dari sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini juga sudah pakai F kapital ya. Maka ini harusnya X, kita ralat ya. Peluang 1 kurang X kurang dari sama dengan 3. Kita akan mencari peluang, ini kan 1 tidak ikut ya. Kita akan mencari peluang 2 ditambah peluang 3, yaitu kita perlu mencari F2 dan F3. Sementara di sini adanya F besar ya, F besar. Caranya adalah kalau yang di sini 0,2 berarti nilai F kecilnya itu memang 0,2. Ternyata setelah ditambah suatu nilai hasilnya 0,36. Berarti di sini aslinya adalah 0,16 ya. Kalau dijumlahkan nanti jadinya 0,36. Atau paling gampang adalah ini dikurangin ini aja, dikurangin ya. Sekarang ini 0,52 dikurangi ini ya, jadinya 0,16. 0,16. Kemudian ini dikurangi ini, jadinya 0,2. Ini dikurangi jadinya 0,28. Oke, itulah peluang dari masing-masing nilai. Sekarang kita ditanya peluang 2 ditambah peluang 3. Peluang kedua adalah 0,16. Peluang 3-nya adalah 0,2. Kalau kita jumlahkan jadinya 0,36. Oke, di pilihan ganda tidak ada, kemungkinan kita buatkan sendiri ya, 0,36 yaitu F. Berikutnya kita kerjakan nomor 7. Diketahui grafik distribusi kumulatif variabel acak. Oke, ini disebut lagi sebagai distribusi kumulatif, sehingga kita harus mencari F masing-masing. Untuk lebih mempermudah, saya buat tabel dulu ya. Ini tabel X, ini F besar X. Kita akan mencari F kecil X. X-nya dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang 1 kumulatifnya adalah 0,1 kita tulis. Untuk yang 2 kumulatifnya 0,3. Untuk yang 3 0,5. Untuk yang 4 0,65. Untuk yang 5 1. Nah, berarti si F kecil ini nilainya adalah 0,1 itu sendiri. Yang ini adalah 0,3 dikurangi 0,1 yaitu 0,2. Sehingga kalau dijumlahkan jadinya ini ya. Kemudian 0,5 adalah yang F ini adalah 0,5 dikurangi 0,3, 0,2. Ini dikurangi ini jadi 0,15. Ini dikurangi 0,35. Oke, sekarang kita jawab yang diminta, yaitu peluang X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Kalau atau itu kita jumlahkan ya. Jadi peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 4. Peluang 2 sendiri adalah 0,2, sedangkan peluang 4 itu 0,15. Sehingga hasilnya 0,35. Jawabannya C. Kita lanjutkan ke nomor 8. Dalam suatu tes, peserta diminta mengerjakan 20 soal pilihan benar salah. Peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar sebanyak 15 soal adalah berapa? Kasus seperti ini disebut distribusi binomial. Ya, distribusi binomial. Konsepnya sebagai berikut. Distribusi binomial digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel X dari jumlah populasi N. Ya, sampel X dari jumlah populasi N. Jadi bisa dikatakan bahwa soal yang diminta untuk dikerjakan adalah 20. Ini adalah N-nya. N-nya 20. Sampelnya X, dia pengen sukses atau benar sebanyak 15. 15 ini menjadi X-nya. Oke. Dengan peluang keberhasilan sebesar P dan peluang kegagalan sebesar Q atau 1 min P. Q-nya 1 min P ya. Kalau soalnya hanya benar salah, sedangkan P itu sukses atau benar, itu peluangnya adalah benar salah kan berarti peluangnya hanya 1/2 ya, atau setengah.
otomatis peluang gagal juga setengah. Nanti distribusi peluangnya dirumuskan sebagai fx sama dengan n kombinasi x, p pangkat x, q pangkat n min x. Kalau kita bisa jabarkan sih, n kombinasi x, p itu kan peluang benar ya, peluang sukses ya. X itu juga banyaknya sukses. Jadi X itu saya tulis di sini. N itu banyak uji coba atau semuanya ini ya 20. X itu banyak uji coba yang berhasil. Kemudian P itu peluang berhasilnya. Sedangkan Q itu peluang gagalnya. Jadi berhasil pangkat berhasil, gagal pangkat gagal. Jadi paling mudah menghafalkannya seperti itu ya. Berarti di sini peluang 15 atau F15 adalah ya, uji cobanya sebanyak 20 ini ya, 20 C15 P pangkat X, berarti peluang suksesnya tadi setengah pangkat 15. Q itu gagalnya juga setengah. Pangkat berapa? Pangkat 20 kurangi 15. Jadi kalau 20 kali sukses 15 kali, maka yang gagal adalah 5 kali. Nah, di sini kita bisa gunakan kalkulator untuk menghitungnya, atau bisa juga menggunakan Excel, atau karena ini tes, katakanlah kita tidak memakai kalkulator, disediakan tabel seperti yang ada di sebelah kiri. Oke, cara membacanya adalah seperti ini. Saat kita peroleh N20, kamu fokus ke N. Cari yang nilainya 20, yaitu yang ini. Ya. Kemudian X-nya 15, kamu fokus ke X yang nilainya 15, yaitu ini. Tadi kita peroleh P-nya atau peluang suksesnya adalah setengah, kamu cari P yang setengah, yaitu ini. Kemudian kita akan mencari peluang dia benar-benar menjawab 15. Berarti kita tidak membicarakan yang kumulatif, kita pilih yang F, yaitu ini. 0,0148 seperti ini. Jadi kita gunakan tabel ini. Kalau yang diminta adalah kumulatif, kita gunakan yang F besar ya. F kumulatif itu menjawab kurang dari sama dengan 15 atau paling banyak 15. Nah, kita gunakan kumulatif. Kalau dengan benar 15, tepat 15, kita menggunakan F yang kecil. Silakan dipahami cara menggunakannya. 0,0148. Atau bisa saja kita gunakan Excel ya. Ini bisa kita gunakan Excel. Kita gunakan rumus. Ini binomial ya. Kita gunakan rumus binom. Dis. Kemudian di sini kita pilih 15 yaitu X-nya. Banyaknya uji coba 20 gitu. Ini masalah koma atau titik koma itu tergantung dari masing-masing komputer ya. Kalau di komputer saya pakainya titik koma. Kemudian peluang P-nya yaitu setengah, kita tulis 0,5. True atau false, kita tulis false. Karena ini bukan kumulatif. Lalu enter. Kita coba ya. Saya coba di sini membuka aplikasi Excel. Oke. Mungkin fontnya saya besarkan dulu. Oke, sembarang ya. Kita mau ngetik di sini misalkan. Kita ketik rumusnya tadi sama dengan binom dis number S. Ini kita tulis yang X-nya tadi yaitu 15. Kalau di sini saya pakainya titik koma, saya buat titik koma. Trial atau banyaknya uji coba tadi adalah 20. Titik koma. Probability sukses ya. Kemungkinan sukses tadi 0,5 atau setengah. Saya tulis 0,5. Maaf, 0,5. Titik koma.
Ini ya, kalau kita pakai yang kumulatif F besar, kita tulis true. Tapi kalau kita hanya menggunakan nilai tertentu, kita menggunakan yang false. Saya pakai yang false. Kurung tutup, enter. Nah, ini kita perpanjang hasilnya, ternyata 0,1478 sekian. Tadi dibulatkan ke 0,0148 ya. Oke, 0,0148. Ini bisa kalian coba. Kalau tidak berhasil, kamu bisa ganti titik koma dengan koma. 0,5 kamu ganti dengan 0,5 ya. Sesuaikan dengan ejaan yang kalian pakai. Baik. Di sini tadi X-nya, ini nanti N-nya, ini nanti P-nya, ini nanti kalau F kecil pakainya false. Kalau F besar pakainya true. Baik, kita lanjutkan ke nomor 9. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru. Setelah tes seleksi karyawan diadakan, peserta tes yang lulus hanya 20%. Jika dari para peserta tersebut dipilih sampel sebanyak 10, oke, 10 di sini adalah N. Peluang terpilih paling banyak 3 peserta. Paling banyak 3 peserta itu berarti X kurang dari sama dengan 3. Adalah berapa? Oke, ada kata paling banyak di sini berarti kita menggunakan kumulatif. Ya, kumulatif. Oke, untuk peluangnya berapa? Peluang terambil yang lolos tes, yang lolos tesnya 20% ya. Jadi ada 20/100 atau 0,2. Atau di sini saya tulis 1/5 saja ya. Otomatis Q adalah peluang gagalnya, yaitu 1 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5. Oke, yang diminta di sini adalah F besar dari 3, yaitu peluang untuk X kurang dari sama dengan 3. F besar 3 fokusnya nanti ke rumus yang F. Oke, kita langsung lihat tabel. N-nya 10 kita ambil 10, X-nya 3 kita ambil 3, peluangnya 1/5 kita ambil yang 1/5. Kemudian kita pakainya kumulatif, berarti kita pakai yang F besar, yaitu ini jawabannya 0,8791B. Oke, sekarang kita coba menggunakan Excel ya. Kita menggunakan rumus sama dengan binom dis. X-nya berapa? 3. N-nya berapa? 10. Kemudian peluangnya tadi 1/5. 1/5 itu 0,2. Karena ini kumulatif, kita nanti memakai yang true. Karena kumulatif. Jadi ini adalah X, ini adalah N-nya, ini adalah P-nya, ini adalah Fx atau kumulatif. Kita coba ya. 3, 10, 2. Sama dengan binom dis kurung buka, tadi ada 3 dari 10 dengan peluang 0,2. Nah, saya pakai true karena kita akan mencari kumulatifnya. 8791 ya, 0,8791. Kita cek lagi 0,8791. Jawabannya B. Baik, soal terakhir nomor 10. Dua dadu dilemparkan bersama-sama sebanyak 10 kali. Oke, ini peluang, ini N-nya. Peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5, paling sedikit 4 kali setelah dadu berhenti berguling adalah berapa? Oke. Ada kata paling sedikit 4 kali. Jadi dari 10 kali paling sedikit 4 kali. Itu berarti N-nya 10 sedangkan X-nya paling sedikit 4 itu lebih dari sama dengan 4. Oke ya. Nah, lebih dari sama dengan 4 itu kita tidak punya rumus lebih dari. Tadi saya tulis bahwa F kumulatif Fx itu adalah Fx kurang dari sama dengan X ya. Nggak ada rumus lebih dari sama dengan. Maka nanti kita ubah menjadi kurang dari ya. Oke, kalau lebih dari 4 itu sama saja ya. Jadi gini. X-nya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Karena ada 10 kali uji coba. Yang diminta adalah peluang paling sedikit 4 kali.
Nah, semuanya ini peluangnya itu 1. Peluangnya itu 1. Sementara kalau yang diminta hanya paling sedikit 4 kali, itu yang di sini nih. 4 sampai sini. Ini tuh peluang X lebih dari sama dengan 4. Berarti kita harus mencari peluang yang ini. Ya, kita akan mencari X kurang dari sama dengan 3. Ya, nanti kita ubah ke situ ya. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Peluang X lebih dari sama dengan 4 itu bisa kita akal menjadi 1 dikurangi ini ya, 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 3. Saya ulangi, lebih dari 4 itu 4 segini, lebih dari sama dengan 4, sementara keseluruhannya adalah 1. Sementara rumus kita adalah kurang dari, kita tidak punya rumus lebih dari, maka kita ubah menjadi 1, yaitu 1 gelondong ini dikurangi peluang X dari 3, 2, 1. Oke? Oke, 1 dikurangi. Kita fokus ke N-nya 10. Kemudian X-nya jangan ambil 4 ya, kita ambilnya 3. Kita ambilnya 3. Jangan terkecoh sama 4. Peluangnya berapa? Nah, ini kita cari peluangnya. Yang berjumlahnya 5 itu berapa saja? Bisa 1 4 ya, 2 sama 3, 3 sama 2 dan 4,1. Sehingga peluang P-nya adalah 1 2 3 4. 4 per semua dadu, kalau 2 dadu dilempar itu NS-nya ada 36. Berarti 4 per 36 atau 1/9. Kita cari P yang 1/9 ini. Kita gunakan kumulatif sehingga kita ambil yang ini, yaitu 0,9816 ya. 1 dikurangi 0,9816 hasilnya adalah 0,0184. Jawabannya C. Oke, saya harap bisa dipahami untuk beberapa contoh yang saya bahas ini ya dari buku Intan Pariwara. Silakan ditunggu video berikutnya untuk bagian uraian ya. Akan segera saya rilis. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.